Selamat malam, salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat Immanuel Semarang yang saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga, di mana pada hari ini kita diantar oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 yang sudah dibacakan tentunya di rumah masing-masing. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan pada hari Minggu kemarin tanggal 21 Juni 2020, maka kisah yang mau kita renungkan pada malam hari ini adalah kelanjutan atau semacam episode dari sebuah drama dari kehidupan keluarga Elimelek. Secara khusus bahwa kehidupan keluarga Elimelek ini, dalam konteks ini kita bicara tentang bagaimana Naomi dan Ruth mempertahankan hidup dan kehidupan yang harus mereka perjuangkan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam babak ini ada tokoh baru yang dimunculkan yang tentunya sudah juga dimunculkan pada ayat-ayat sebelum dari bacaan kita ini. Tokoh baru itu adalah Boas. Boas adalah seorang kerabat dari Naomi dan dia dikenal sebagai orang yang kaya dan masih melajang. Dalam cerita ini, secara kebetulan Ruth bekerja di ladang milik Boas. Momen perjumpaan Boas dan Ruth dalam ayat-ayat sebelumnya tentunya bagi Naomi ini menjadi sebuah peluang dalam rencana Naomi demi keberlangsungan hidup dari seorang Ruth. Dan dalam perjumpaan Boas dan Ruth, agaknya Boas secara pribadi dia sudah feeling in love terhadap Ruth. Situasi ini tentu memperkuat rencana Naomi yang tadi sudah saya katakan demi kehidupan Ruth di masa yang akan datang. Nah, pada bacaan kita dikisahkan bagaimana Ruth menjalankan rencana Naomi dengan menghampiri Boas yang sedang tidur. Bapak Saudara, mungkin rencana ini adalah rencana yang tidak baik yang Naomi perintahkan kepada Ruth. Karena agaknya perintah ini bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat. Baik itu masyarakat pada zaman Naomi maupun zaman kita. Tetapi Bapak Saudara, ya begitu adanya yang terjadi. Karena ini bisa dapat dikatakan sebagai catatan sejarah dan yang seperti itu yang terjadi. Yang penting Bapak Saudara, di sini adalah bagaimana sikap Boas terhadap rencana atau pikiran-pikiran Naomi dengan memerintahkan atau meminta kepada Ruth untuk tidur di sebelah Boas. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, yang penting di sini adalah bagaimana sikap Boas terhadap situasi itu. Nah, agaknya Bapak Saudara, Boas adalah pria yang sangat dewasa. Mungkin juga oleh karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Selain dewasa, Boas agaknya pribadi yang kokoh dan teguh, berpegang pada norma-norma yang ada. Dia juga pribadi yang sangat berpegang
pada adat istiadat. Itu sebabnya Bapak Saudara, pada bagian ini dia menolak permintaan dari Rut agar dia dapat dijadikan istri oleh Boas. Karena Bapak Saudara, penolakan Boas itu memiliki alasan yang juga cukup kuat. Karena masih ada yang lebih berhak atas Rut atau juga atas penjualan tanah Naomi yang ingin dijual oleh Naomi. Jadi sekali lagi, selain Boas, ada lagi yang lebih berhak atas tanah Naomi dan Rut. Jadi Bapak Saudara, di sini Boas tidak menjadi Boas, tidak berubah. Dia tetap seorang Boas. Sekali lagi Bapak Saudara, Boas tidak berubah menjadi Boas. Dia tetap seorang Boas. Yang menekan perasaannya, menekan apa yang diinginkannya. Tentu Bapak Saudara terkait dengan Rut. Yang tadi saya katakan bahwa sesungguhnya Boas sudah feeling in love terhadap Rut, tapi dia tekan perasaan itu. Dia tidak ingin menodai nilai-nilai spiritualitasnya. Dan dia juga tidak ingin melanggar norma-norma yang ada di tengah masyarakatnya. Nah, Bapak Saudara, yang menjadi perenungan kita dari bacaan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah bahwa di tengah-tengah era di mana kebebasan menjadi sebuah tuntutan, atau juga seringkali dikenal dengan era globalisasi, di mana era globalisasi seakan-akan menihilkan batas-batas. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri buat atau bagi Kristiani sebagai pribadi yang kokoh, yang menjaga eksistensinya terhadap penodaan nilai-nilai atau norma-norma berjemaat juga bermasyarakat. Terkait dalam kehidupan suami dan istri atau dalam kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, maka Bapak Saudara, kedua-duanya diharapkan tetap ada di dalam posisi yang benar. Baik suami maupun istri diharapkan sekali lagi tetap berada di dalam posisi yang benar. Dalam kehidupan realitas kita yang hitam putih. Jadi tuntutan itu ada di dalam realitas hitam dan putih kehidupan kita. Suami istri harus tetap berdiri pada posisi yang benar. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal itu tentunya berhubungan dengan atau terkait dengan soal perkawinan. Bahwa jangan sampai kita sebagai suami atau istri menciderai suami atau istri sendiri, atau menciderai suami atau istri orang lain. Hal ini Bapak Saudara ditunjukkan oleh penebus lain selain Boas. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-6, inilah penebus lain selain Boas. Dia katakan begini dalam pasal 4 ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Jadi merusakkan pusakaku sendiri. Ini harus digarisbawahi. Itu terkait dengan istri dan anak-anaknya. Dia tidak mau mencederai. Dia tidak mau di kemudian hari akan menjadi pertengkaran yang hebat. Demikian juga Boas sesungguhnya. Dia menolak karena ada penebus yang lain. Itu karena dia juga tidak mau di kemudian hari menjadi sebuah keributan yang dahsyat, yang bisa merusak
hubungan satu terhadap yang lain. Itu sebabnya sekali lagi saudara, bagaimana suami istri Kristiani dia harus bisa berdiri di dalam kebenaran masing-masing. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi jangan kita sampai menciderai istri atau suami sendiri atau suami istri orang lain. Yang ketiga Bapak Saudara, bahwa peristiwa ini terjadi di Bethlehem. Dan itu berarti Bethlehem ini menjadi satu kota yang menurut saya penting untuk selalu diingat di dalam, paling tidak dalam kehidupan suami istri. Ini harus selalu diingat. Karena di kota Bethlehem ini pernah hadir seorang Boaz yang menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth. Walaupun pada saat ini, pada bacaan kita, Boaz menolak Ruth, tapi pada kemudian hari bagaimana Ruth menjadi istri dari Boaz. Boaz menjadi penebus oleh karena yang berhak menebus menebus tanah Naomi dan Ruth itu sudah menolak. Dia membuang haknya dan jatuh kepada Boaz. Jadi Bethlehem pernah terjadi dalam sejarah, seorang Boaz menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth. Dan bagi kita sebagai Kristiani di Bethlehem ini pernah hadir, pernah lahir seorang Kristus sebagai penyelamat dunia. Kalau pesan firman ini kita tidak menciderai suami atau istri, maka kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti kita menciderai kehadiran Kristus dengan pengorbanannya. Kehadiran Kristus bagi saudara adalah untuk menunjukkan jalan benar yang harus kita tempuh. Itu sebabnya di dalam Kristus kita harus tetap berdiri di dalam sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah jangan menciderai suami atau istri orang lain, atau suami dan istri kita sendiri. Inilah pesan firman Tuhan buat kita di malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya, dan menjadi saksi Kristus kini dan